Kerajaan Seribu Tahun. Kerajaan Seribu Tahun merupakan perwujudan secara lahiriah pemerintahan Yesus Kristus di atas bumi kelak dalam periode 1000 tahun. Kehadiran pemerintahan Yesus Kristus dalam masa 1000 tahun ini bukan semata-mata tafsiran kiasan atau sebagai alegori saja, tetapi secara harafiah dan nyata secara fisik bahwa semua itu ada dan nyata. Dalam kitab Yesaya dijelaskan, sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, Alkitab jelas menegaskan, dia akan menyatakan dirinya sebagai Raja di Yerusalem, duduk di atas tahta Daud. Lukas 1 ayat 32-33. Indikasi nyata bahwa perjanjian kovenan, tanpa syarat menuntut kedatangan Kristus kembali secara harfiah dan secara fisik untuk mendirikan kerajaannya. Perjanjian dengan Abraham memuat adanya janji bahwa bangsa Israel memperoleh tanah, keturunan, penguasa dan berkat rohani. Kejadian 12 ayat 1-3. Juga dalam 2 Samuel 7 ayat 10-12 dicatat bahwa perjanjian Daud menjanjikan seorang raja, yang akan berasal dari keturunan Daud, yang akan memerintah Israel untuk selama-lamanya, sehingga seluruh bangsa Israel tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh para musuhnya lagi. Ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, dia akan menyatakan dirinya sebagai Raja di Yerusalem, duduk di atas tahta Daud. Artinya, pada saat kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, semua perjanjian ini akan digenapi saat bangsa Israel dikumpulkan kembali dari antara bangsa-bangsa. Matius 24 ayat 31, bertobat. Zakaria 12 ayat 10-14 dan dipulihkan kembali ke tanah perjanjian di bawah pemerintahan Sang Mesias, Yesus Kristus. Sangat terang benderang bahwa Alkitab menyatakan kalau situasi selama 1000 tahun itu akan berlangsung sempurna, baik secara fisik dan rohani. Zaman itu akan menjadi zaman damai, sukacita, penghiburan, di mana tidak ada kemiskinan ataupun sakit penyakit. Alkitab juga menyatakan kalau hanya orang percaya yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun ini. Karena itu, masa ini akan menjadi masa yang penuh dengan keadilan, ketaatan, kesucian, kebenaran dan kepenuhan Roh Kudus. Kristus akan memerintah sebagai Raja dengan Daud sebagai wali. Para pemimpin juga akan memerintah. Yerusalem sebagai pusat bumi di mana posisinya yang sentral akan menjadi pusat politik dunia. Zakaria 8 ayat 3. Nubuatan dalam kitab Wahyu 20 ayat 2-7 menyatakan jangka waktu secara terperinci mengenai berapa lama berlangsungnya kerajaan 1000 tahun ini. Bahkan, terdapat ayat-ayat lainnya lagi di Alkitab yang merujuk pemerintahan Mesias di bumi secara harfiah. Ada atau tidaknya kerajaan secara nyata dan fisik di masa yang akan datang akan menentukan penggenapan dari berbagai perjanjian Allah tadi. Inilah kerajaan yang kelak secara nyata akan berlangsung selama 1000 tahun.